Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmat dan berkah untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melanjutkan perjuangan kita untuk mencari ilmu. Semoga yang kita lakukan senantiasa berada di jalan Allah dan senantiasa mendapat ridha Allah. Amin. Insya Allah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sempat kita pelajari minggu kemarin, yaitu mengenai teks deskripsi. Pada minggu kemarin, kita sudah menyaksikan contoh-contoh mengenai teks deskripsi, seperti apa teks deskripsi itu. Nah, melalui contoh-contoh mengenai teks deskripsi tersebut, Ustazah harap kalian bisa menjadi lebih peka terhadap sekitar kalian dan menjadi lebih peduli sehingga kalian bisa lebih berempati dan bersyukur atas segala kondisi, atas segala lingkungan yang kalian miliki. Seperti minggu kemarin, pada pembelajaran kali ini juga ada kompetensi yang Ustazah harapkan muncul pada diri kalian setelah kalian mempelajari materi hari ini. Kompetensi pertama adalah menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek yang berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan dibaca. Nah, melalui contoh-contoh yang akan kita pelajari nanti beserta pengalaman kalian dalam mempelajari teks deskripsi minggu kemarin, Ustazah harap kalian mampu menelaah atau menentukan struktur apa saja yang ada pada teks deskripsi dan kebahasaan seperti apa saja yang biasa digunakan dalam teks deskripsi. Hal tersebut akan memudahkan kalian ketika nanti kalian akan menyusun teks deskripsi yang merupakan keterampilan atau kompetensi kedua yang Ustazah harapkan muncul setelah pembelajaran hari ini. Nah, kompetensinya yaitu menyajikan data, gagasan, kesan, dan bentuk deskripsi tentang objek berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. Semoga kalian tetap bersemangat dan fokus dalam menjalani pembelajaran hari ini. Tidak lupa juga Ustazah minta kalian untuk menyiapkan buku paket bahasa Indonesia kalian. Buku paket itu sebagai pedoman kalian selama pembelajaran kita hari ini untuk membantu kalian juga dalam memahami materi hari ini jikalau penjelasan yang Ustazah sampaikan belum dapat kalian pahami. Pada minggu lalu, kita sudah mempelajari beberapa hal mengenai teks deskripsi. Ada pengertian teks deskripsi, jenis informasi yang ada dalam teks deskripsi, dan bentuk informasi yang ada pada teks deskripsi. Nah, untuk pengertian teks deskripsi yaitu teks yang berisi informasi berupa gambaran suatu objek yang sedang dijelaskan. Untuk jenis informasinya ada informasi umum dan informasi khusus. Sedangkan untuk bentuk informasinya, dalam teks deskripsi, informasinya itu berupa menggambarkan keadaan, bentuk, ataupun suasana tertentu. Nah, Ustazah berharap materi yang kita pelajari minggu lalu, selain kalian mengingatnya, juga kalian dapat memahaminya agar jangka panjangnya lebih lama daripada hanya sekedar mengingat. Nah, dari materi yang tadi Ustazah ulangi, disebutkan bahwa informasi dalam teks deskripsi terdapat dua jenis, yaitu informasi umum dan informasi khusus. Nah, kira-kira kalau isi atau unsur dalam teks deskripsinya itu ada dua, umum dan khusus, kira-kira
apa saja struktur yang ada pada teks deskripsi dan kebahasaan yang digunakan dalam teks deskripsi itu kira-kira seperti apa sih? Nah, mari kita bahas. Baik, sekarang kita akan mulai membahas materi kita hari ini, yaitu mengenai struktur teks deskripsi. Struktur merupakan urutan bagian-bagian yang membangun suatu teks dengan urutan tertentu. Begitu pula pada struktur teks deskripsi. Teks deskripsi terdiri atas bagian-bagian yang berurutan dan saling mendukung satu sama lain. Struktur teks deskripsi terdiri atas judul, deskripsi umum atau identifikasi, dan deskripsi bagian. Yang pertama, bagian judul, struktur judul. Nah, judul ini merupakan kata kunci dari sebuah tulisan. Dengan membaca judul suatu tulisan, kita akan mengetahui topik apa yang dibahas dalam tulisan tersebut. Bagian yang kedua yaitu deskripsi umum atau identifikasi. Deskripsi umum atau identifikasi ini berisi gambaran umum terhadap sebuah objek. Deskripsi umum terdapat pada bagian awal sebagai pembuka. Isinya berupa gambaran atau deskripsi umum terhadap objek yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan bagian yang terakhir yaitu deskripsi bagian. Berisi gambaran lebih lanjut terkait objek secara jelas dan terperinci. Efek emosional yang dihadirkan pada deskripsi bagian ini memungkinkan agar apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar, dicium, atau dirasakan sendiri oleh pembaca. Nah, silahkan simak penjelasan mengenai struktur teks deskripsi beserta contohnya berikut ini. Nah, untuk bagian judul, di dalam contoh judulnya itu adalah lingkungan sekolahku yang asri. Nah, dengan membaca itu saja, kita bisa mengetahui bahwa yang akan dideskripsikan, yang akan digambarkan dalam teks deskripsi tersebut adalah tentang suatu sekolah yang memiliki lingkungan yang asri. Selanjutnya ada deskripsi umum atau identifikasi yang tadi dijelaskan bahwa pada bagian ini informasi-informasi mengenai objek yang dibahas masih bersifat umum. Begitu pula yang ada pada contoh. Di contoh berisi, sekolah baruku termasuk SMP favorit di kotaku. Setiap memasuki masa pendaftaran peserta didik baru, sekolah yang terletak di kota Pontianak ini selalu diburu ratusan pendaftar. Dari sekian pendaftar yang berhasil lolos dan diterima, hanya separuhnya. Aku termasuk anak yang beruntung, bisa diterima di sekolah ini. Nah, pada bagian itu, pada paragraf itu, belum ada bagian yang menjelaskan secara rinci kenapa sampai sekolah itu difavoritkan oleh anak-anak, dan belum ada penjelasan mengenai bagaimana kondisi fisik sekolah tersebut, maka itu termasuk pada deskripsi umum. Untuk struktur yang selanjutnya ada deskripsi bagian. Nah, pada deskripsi bagian ini seperti yang tadi dijelaskan bahwa informasi-informasi yang disampaikan, gambaran-gambaran yang disampaikan mengenai objek yang dibahas sudah mulai terperinci, sudah mulai menjelaskan keadaan fisik dari objek yang dibahas tersebut. Seperti pada contoh disebutkan bahwa sekolah baruku memang layak menjadi sekolah favorit. Bukan hanya prestasi akademiknya yang mentereng, melainkan juga lingkungan sekolahnya yang asri. Pepohonan hijau yang rindang tanpa kokoh membatasi lingkungan sekolah dengan jalan raya. Dan selanjutnya. Nah, dalam satu kalimat itu saja sudah dijelaskan bagaimana kondisi luarnya, bahwa sekolah tersebut memiliki lingkungan yang asri karena dibentengi oleh pepohonan yang rindang. Nah, untuk materi struktur teks deskripsi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Apakah masih ada yang
kurang dipahami, jika ada silakan sampaikan untuk menjadi diskusi bersama. Pada umumnya, struktur teks deskripsi ini hampir sama dengan informasi yang ada pada teks deskripsi, yaitu informasi umum dan informasi khusus. Untuk sekarang, kita akan lanjut terlebih dahulu kepada materi yang selanjutnya, yaitu mengenai kebahasaan dalam teks deskripsi. Kualitas sebuah teks tidak hanya ditentukan oleh isi dan struktur, tetapi juga ditentukan oleh penggunaan kaidah kebahasaan. Sebagus apapun isi dan struktur sebuah teks, jika mengabaikan kaidah kebahasaan, teks tersebut bisa membingungkan, bahkan menyesatkan pembaca. Dengan kata lain, setiap menulis jenis teks apapun, kamu harus benar-benar memperhatikan kaidah kebahasaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, hanya saja di dalam buku untuk dijadikan kaidah kebahasaan teks deskripsi itu masih terlalu umum, sehingga Ustazah akan menambahkan kebahasaan-kebahasaan yang memang menjadi ciri khas teks deskripsi. Nah, untuk kebahasaan yang umum itu yang ada di dalam buku terdiri atas ejaan, tanda baca, pilihan diksi, tata kalimat, dan kepaduan paragraf. Nah, kaidah-kaidah kebahasaan itu memang harus diterapkan pada setiap teks, bukan hanya teks deskripsi. Jadi, Ustazah harap kalian bisa lebih memahami kaidah kebahasaan tersebut dengan membaca materi yang ada di buku. Nah, untuk sekarang Ustazah akan menjelaskan kebahasaan-kebahasaan yang menjadi ciri khas dari teks deskripsi. Yang pertama ada menunjukkan objek, yaitu dalam teks deskripsi umumnya menggunakan kata yang merujuk pada nama objek beserta kata penggantinya. Contohnya ada Bagas, kelinciku, rumah Bu Ayu. Nah, contoh-contoh ini merupakan kata-kata yang merujuk pada objek yang sedang dibahas di dalam teks deskripsi. Yang selanjutnya ada kata kopula. Kata kopula digunakan untuk mengenalkan objek atau untuk menjelaskan objek. Contohnya, beberapa kata kopula yaitu ada kata adalah, merupakan, dan yaitu. Yang selanjutnya ada kata kerja material. Kata kerja material adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan suatu objek atau peristiwa. Jadi, kata kerjanya ini yang merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh objek yang sedang kita bahas. Contohnya di situ ada melompat, mengibaskan, dan berdiri. Misalnya kalau yang mengibaskan, kucingku sering sekali mengibaskan ekornya ketika akan menghampiriku. Nah, itu merupakan contoh penggunaan kata kerja material pada teks deskripsi. Dan yang terakhir, kebahasaan dalam teks deskripsi yaitu menggunakan kata sifat emotif. Kata sifat emotif merupakan kata sifat yang mengandung perasaan penulis. Contohnya, mengharu biru, memukau, indah menawan. Nah, kata sifat ini merupakan ungkapan-ungkapan yang dirasakan oleh penulis saat mendeskripsikan objek yang dibahas. Penggunaan kata sifat emotif ini bertujuan agar pembaca seakan-akan perlu bisa mendengar, melihat, dan merasakan objek yang sedang dijelaskan oleh penulis dalam teks deskripsi yang ditulisnya. Nah, kita lihat contoh kebahasaan yang ada pada teks deskripsi. Yang pertama ada menunjukkan objek. Contohnya adalah sekolah baruku, termasuk SMP favorit di kotaku. Kata sekolah baruku merupakan frasa yang menunjukkan pada objek yang sedang dibahas. Ditambah lagi terdapat kata ganti persona yaitu tambahan ku. Jadi menunjukkan bahwa sekolah itu merupakan yang sedang dibahas dalam teks deskripsi. Selanjutnya ada kata kopula. Contohnya, salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah Pantai Parangtritis.
Kata adalah yang digunakan pada kalimat di atas untuk menjelaskan bahwa wisata di kota Yogyakarta salah satunya adalah Pantai Parangtritis. Hanya saja penempatan susunan kalimatnya disampaikan secara terbalik. Bisa saja dengan Pantai Parangtritis adalah salah satu andalan wisata kota Yogyakarta. Nah, kata adalah ini merupakan kata kopula yang berfungsi untuk menjelaskan objek yang sedang dibahas. Contoh yang selanjutnya yaitu kata kerja material. Contohnya itu, kantin sekolahku merupakan sarana sekolah yang melayani kebutuhan konsumsi bagi siswa. Kata melayani yang ada dalam kalimat tersebut merupakan kata kerja yang berkaitan dengan objek yang dibahas. Kata melayani dalam kalimat tersebut merupakan kata kerja material. Dan yang terakhir adalah contoh dari kata sifat emotif. Setelah memasuki pintu gerbang, pandangan akan jatuh pada taman sekolah yang hijau, subur, rindang, dan tertata rapi. Nah, pada kalimat tersebut, penggambaran terhadap objek yang disampaikan mengisyaratkan bahwa penulis merasa terpukau dan tenang saat membayangkan taman yang ada pada sekolahnya. Nah, untuk kebahasaan, apakah kalian bisa memahaminya? Kalau misalnya ada yang kurang dipahami, silahkan bisa kalian sampaikan dan akan kita diskusikan bersama. Untuk sekarang, kita akan lanjut terlebih dahulu pada materi selanjutnya, pada kompetensi yang kedua, yaitu menyajikan teks deskripsi. Sebuah teks deskripsi bisa disusun dan dikembangkan berdasarkan data, gagasan, dan kesan yang muncul berdasarkan objek yang diamati. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah dan dikembangkan lebih lanjut menjadi sebuah teks deskripsi. Agar teks deskripsi yang disusun memiliki daya tarik bagi pembaca, kita perlu mempertimbangkan penggunaan bahasa yang menarik, jelas, dan mudah dipahami, sehingga mampu menimbulkan efek emosional tertentu pada pembaca. Untuk dapat menyajikan teks deskripsi yang ideal, kalian bisa mengikuti langkah-langkah penyusunan, langkah-langkah penyajian berikut ini. Yang pertama, menentukan objek. Objek merupakan sumber data sekaligus sasaran dalam penyusunan teks deskripsi. Banyak objek di lingkungan sekitar kita yang bisa dijadikan sebagai objek penulisan teks deskripsi, seperti sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, atau suasana pentas seni daerah. Objek yang akan dijadikan sebagai sasaran penulisan teks deskripsi harus ditentukan terlebih dahulu agar jelas dan terarah penggarapannya atau penyusunannya. Langkah yang kedua yaitu menetapkan tujuan. Tujuan utama teks deskripsi adalah memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Tujuan ini menjadi amat penting untuk dipahami dan ditetapkan sebelum memulai proses penulisan. Penetapan tujuan akan sangat membantu penulis dalam mengembangkan tulisannya dan dapat memberikan arah kepada penulis. Dengan menetapkan tujuan yang jelas, penulis memperoleh gambaran objek yang akan ditulis dan membangkitkan semangat tersendiri dalam menyajikan data, gagasan, dan kesan melalui rangkaian kata-kata yang menarik dan mengesankan. Langkah yang ketiga yaitu mengumpulkan data. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penulis perlu mencari data sesuai dengan objek yang akan dideskripsikannya. Satu kegiatan penting perlu dilakukan dalam mengumpulkan data, yaitu pengamatan. Melalui pengamatan, penulis akan mampu melihat, mendengar, dan merasakan sendiri suasana objek yang akan dideskripsikan. Selain itu, penulis juga akan mendapatkan data yang objektif, sehingga lebih mudah untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks deskripsi. Langkah yang bisa dilakukan saat mengumpulkan data adalah dengan mencatat semua peristiwa, suasana, aroma, suara, atau hal-hal yang bisa kita rasakan ketika melakukan pengamatan. Semakin banyak data yang berhasil kita kumpulkan, kita akan lebih mudah untuk mengembangkannya menjadi sebuah teks deskripsi. Langkah yang keempat yaitu membuat kerangka tulisan.
Kerangka tulisan merupakan garis besar yang akan dituangkan dalam sebuah tulisan. Sebelum menulis, kita perlu menetapkan kerangka tulisan sebagai pedoman atau acuan dalam menggambar objek yang akan kita tulis. Melalui kerangka, penggarapan dan pengolahan tulisan menjadi lebih jelas dan terarah. Selanjutnya, untuk langkah yang kelima, yaitu mengembangkan kerangka tulisan. Pengembangan kerangka tulisan akan menjadi lebih bagus dan menarik jika kalian berhasil melibatkan kepekaan perasaan dan imajinasi. Melalui kepekaan emosi dan imajinasi, data yang tertuang dalam kerangka tulisan bisa dikembangkan deskripsi yang lebih terperinci, sehingga mampu memberikan gambaran sebuah objek sejelas-jelasnya kepada pembaca. Dan untuk langkah yang terakhir, langkah yang keenam, menyunting teks deskripsi. Ketika kalian selesai mengembangkan kerangka, tidak cukup sampai di situ. Kalian harus membaca ulang secara cermat sehingga bisa mengetahui kekurangan-kekurangan apa yang masih ditemukan dalam teks deskripsi yang kalian buat. Kekurangan-kekurangan tersebut perlu segera diperbaiki sehingga teks deskripsi yang dibuat menjadi lebih baik dan menarik. Langkah semacam itu disebut menyunting. Jadi, menyunting pada hakikatnya merupakan kegiatan mengedit, mengubah, atau merapikan susunan letak atau penggunaan bahasa sebuah naskah tanpa mengubah maknanya. Nah, itu adalah penjelasan mengenai langkah-langkah menyajikan teks deskripsi. Untuk contoh dari langkah penyajian teks deskripsi itu bisa kalian lihat di dalam buku yang sudah kalian miliki. Jika ada bagian yang belum kalian pahami, bisa kalian sampaikan dan tanyakan kepada ustazah. Baik, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Tapi sebelum itu, ustazah ingin menyampaikan rangkuman dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Materi yang kita pelajari hari ini ada 3, yaitu mengenai struktur, bahasa, dan penyusunan teks deskripsi. Untuk struktur terdiri dari 2, yaitu deskripsi atau identifikasi umum dan deskripsi bagian. Sedangkan untuk bahasa ada 4, yaitu menunjukkan objek, kata kopula, kata kerja material, dan kata sifat emotif. Yang terakhir, dalam penyusunan teks deskripsi dapat dilakukan dengan 6 langkah, yaitu menentukan objek, menentukan tujuan, mengumpulkan data, menyusun kerangka, mengembangkan kerangka, dan menyunting. Nah, sekian dari ustazah. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam penyampaian. Jika ada yang belum kalian pahami, silakan sampaikan dan kita akan jadikan sebagai diskusi bersama. Ustazah tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.